Al-Qahhar, itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu tahu Allah seperti itu, manfaatno Gusti Allah. Manfaatnya bagaimana? Ya ngomong, ya Allah, Engkau maha pemaksa. Tolong paksa orang-orang ini untuk beli dagangan saya. Selesai. Udah pernah ngomong begitu? Salahmu dewe. Nah itu orang yang merasa punya Tuhan enak, aku punya Tuhan yang maha menaklukkan. Ya udah, bayangkan bumi dalam genggaman, laris, moro kabeh. Bab rasa itu. Hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahhar. Nah tapi kalimat Al-Qahhar ini kalau mandek di situ, mukmin yang kuat pedot jantungnya. Kenapa? Ya takut sama Allah. Allah itu penakluk loh. Allah itu pemaksa loh. Menghadapi Allah yang sendiri, gak ada saingannya dan tidak mungkin ada saingannya, cuman Allah sendiri. Terus Allahnya maha pemaksa. Wah ngeri. Jadi kalau Allah bilang, yang ini masukkan neraka, ya neraka loh ya. Gak hitung-hitungan masalah amal ini, gak iso ini. Yang mukmin yang kuat itu jantungnya kalau tidak di tombo itu bisa pedot. Makanya orang kalau beli jamunya jamu Jawa itu ya, ada apa namanya jamu pahit, ada tombonya, betul ya? Biasanya tombonya beras kan kencur, yang pahit kemudian dikasih manis. Al-Quran begitu, setiap ayat adzan selalu ada ayat rahmat. Setiap asmaul husna yang di situ sifatnya keras ditutup dengan sifatnya lembut. Termasuk di sini Imam Nawawi mengatakan Al-Karimul Ghaffar. Meskipun Allah maha penakluk, tapi Allah itu maha dermawan, lomo. Kalau ada raja yang maha penakluk tapi lomo, asyik enggak itu? Asyik toh. Jadinya kita tuh segan, enggak takut tapi segan, dan kita akan cinta, kita akan suka minta sama raja yang seperti itu, Al-Ghaffar, dan suka mengampuni. Dikasih tombolnya di sini dua, Al-Karim sama Al-Ghaffar. Nah sekarang kalau kamu punya Tuhan yang maha pemurah, maha penakluk, dan Tuhan itu maha pengampun, apa alasanmu untuk tidak mendekat pada Tuhanmu? Mau bilang apa? Saya banyak dosa. Allah maha pengampun. Ya hidup saya susah. Nah, mau minta sama siapa? Oh, bukan sama Allah. Saya tuh kadang rodo heran nih, akhiran ya, terakhir. Hadirin, tolong dijawab jujur. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Kenapa kamu enggak ke pengajian? Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa? Jawabannya, saya lagi banyak masalah. Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah ya? Kenapa kamu ibadahmu lesu? Iya, saya barusan dimarah istri. Istri saya begini-begini, ibadahnya lesu. Pertanyaan saya, lah yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Jadi seharusnya kalau dalam tekanan, seharusnya kan semakin mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Semakin banyak dosa, seharusnya semakin kemana? Ya semakin banyak istighfar, semakin banyak maksiat, semakin banyak taat. Ngejer Allah lewat taat, ngejer Allah lewat istighfar. Semakin sepi pasarmu, semakin banter bengokmu. Gusti, ya Allah, please, Allahumma. Tapi sama senyum, jangan wajah-wajah enggak jelas. Ya Allah, sepi ya Allah. Malaikatnya awang, alah ngono wae kok. Mbok nyantai itu urusan duit kok. Kalau kamu enggak sholat subuh telat nangis gitu ya. Masalah pasar sepi itu hal ringan, bukan hal berat. Tenang saja. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya ajarkan dan saya sampaikan ini ya, tidak akan bisa menjadi sesuatu kalau Anda menggunakan akal. Ini hanya bisa diimani dan diamalkan. Ya, diimani dan diamalkan. Karena ini pelajaran iman, masalah syahadat. Ya, bukan fikih sholat. Ini syahadat, diimani dan diamalkan. Dengarkan berita akhir-akhir ini yang masuk viral di YouTube, di TV, di WhatsApp. Saya baru lihat tadi. Ya, lihat di WhatsApp ada yang ngirimi. Nenek-nenek umur 60 tahun bisa sodakoh 10 juta ya? Sodakoh 10 juta untuk ikut korban sapi. Padahal kerjanya pemulung, ngambil botol ya kan, dikumpulkan setahun bisa beli sapi dengan 10 juta, artinya kan gede itu bagiannya, betul ya? Kalau lihat seperti itu,
Terus kita mau ngomong, saya nggak mungkin bisa beli mobil, nggak mungkin saya bisa ini. Itu kalimat nggak mungkin itu yang nggak mungkin apa itu? Ya kamunya yang ngomong nggak mungkin, maka jadinya nggak mungkin. Kalau kamu minta sama Allah dan kamu gerak seperti nenek tadi, dia minta sama Allah, dia gerak, dia nggak ngomong, saya jualan botol loh, masa bisa sih ikut korban sapi 10 juta, masa bisa? Ya, masa bisa? Kalau mikirnya begitu, nggak mungkin. Tapi mikirnya aku bisa, aku iki tak melaku, selebihnya minta Allah, pasang niat. Hasilnya apa? Gegerno sa Indonesia. Gegerno sa Indonesia. Nenek-nenek bisa nyumbang sapi 10 juta. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir untuk nutup majelis ini. Akhiran. Apakah masih pengen sumpek? Masih pengen sumpek? Yang hadir, masih pengen sumpek? Nggak pengen? Tahu enggak sebabnya sumpek apa? Gak punya uang. Sebabnya sumpek gak punya uang. Pertanyaan selanjutnya, betulkah sebabnya sumpek gak punya uang? Enggak. Sebabnya sumpek adalah memikirkan gak punya uang. Betul? Kalau gak punya uang tapi mikirnya Allah, sumpek atau tenang? Sebagian bahkan bahagia. Sebagian bahkan bahagia. Kalau udah mikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan tiap hari biar semakin bahagia? Jangan mikir dunia tapi mikir Allah. Jangan mikir harta tapi mikir Allah. Jangan mikir pekerjaan tapi mikir Allah. Kerja mikir Allah. Punya duit mikir Allah. Punya duit yang dipikir Allah. Keren kan? Kerja yang dipikir Allah. Apapun aktivitasnya yang dipikir Allah. Hidupnya akan tenang, akan bahagia. Insya Allah kita sambung Jumat yang akan datang. Jelas? Pengumuman. Mas Agung Jogja di mana? Oh, di bangunan. Itu Mas Agung Jogja itu bagian yang bantu saya gambar dan mengawasi pembangunan Majelis Ar-Raudhah. Nah, sepekan yang lalu saya nanya sama Mas Agung ini bisa enggak ngecor semua nih? Insya Allah Beb, kalau yang bagian sini bisa, kalau semua ya insya Allah Beb, ragu dia. Ngecor semua itu di lantai 2 itu kan ya. Karena progresnya kan belum kelihatan. Malam ini progresnya juga belum begitu kelihatan. Tapi saya yakin Ahad nanti pagi insya Allah kita akan ngecor lantai 2 tuntas. Ya, tuntas lantai 2. Pertanyaannya, kira-kira bisa enggak itu lantai 2 dicor tuntas? Jenengan udah lihat? Berarti enggak ikut Instagram saya. Kalau lihat Instagram saya kan tahu tuh progresnya ya. Kalau tadi siang seperti itu, menurut logika dengan tukang yang ada ya, dan keterbatasan kita mengerjakan karena itu kita punya tetangga ya kan. Kalau tenaga sih insya Allah teman-teman mau 24 jam kali setahun pun kuat. Tapi kan ada aturan, ada waktu sholat, ada waktu ibadah, ada tetangga dan lain sebagainya. Semua kan harus dihitung. Kalau dihitung matematika selesai enggak? Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya enggak mau pakai matematika untuk seperti itu. Ya, tapi saya mau apa? Pokoknya kamu kerjakan hari Ahad pagi kita ngecor dan kita akan cor semuanya. Terus apa mungkin? Jangan bicara apa mungkin. Buat Allah Ta'ala semua mungkin. Saya enggak nanya tentang Allah, saya nanya tentang Habib. Ya kalau kamu nanya tentang saya tentang Allah. Saya tentang Allah, enggak ada tentang saya tentang Allah. Tentang Allah bagaimana? Oh saya mintanya sama Allah, kamu nanya tentang saya, enggak bisa. Saya yakin nanti hari Ahad pagi akan ngecor semuanya. Jenengan penasaran enggak? Kalau penasaran, Ahad pagi datang ke sini. Nah ini namanya ilmu. Cari tukang ngecor dengan cara seperti ini. Jadi kalau penasaran, Ahad pagi datang ke sini yang laki-laki ini ya, datang ke sini, kita akan ngecor bersama-sama. Ngambil 1 ember, longken pulang misal begitu, udah termasuk minal ngecerin ya. 1 ember pulang gitu kan, pahalanya sudah itu istiqomah ila yaumil qiyamah insyaallah ngalir terus. Nah, yang nggak bisa datang ke sini, doanya datang. Biar yang ngecor nih sehat, hasil cornya bagus, selamat, barokah, manfaat, gitu kan ya. Nah, kalau yang nggak bisa datang ke sini orangnya, makanannya boleh datang. Misalnya punya semongko, itu kalau ngecor teman-teman, dikirimi semongko senengnya pol. 1 semangka 1 orang itu.
Loh kan dari pagi sampai sore gitu kan ya. Satu orang ngambil satu, nanti ngambil satu, dikumpulkan kan satu semangka. Semangka yang senengnya luar biasa. Yang nggak punya semua itu, semongko nggak punya tenaga, nggak punya doa, nggak punya, punyalah lisan yang baik. Ya, lisan yang baik dan tangan yang baik. Apa? Bantu share. Hari Ahad pagi Ar-Raudhah mengecor loh. Kamu kalau bisa hadir. Share. Ahad pagi Raudhah ngecor. Share. Nanti insya Allah itu tim ngecornya akan siap. Nah, yang dicor juga siap. Masalahnya selesai atau tidak bukan urusan kita, tapi semua menuju ke sana harus kita buat semaksimal mungkin. Tahapannya maksimal. Yang terakhir,